Oke, kembali lagi bersama saya Pranata Programming. Oke, semoga kabarnya baik saja. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai manajemen transaksi. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas yang namanya optimalisasi query ya. Itu masih di playlist basis data terdistribusi. Nah, di bawah naungan dosen kita yaitu Pak Indra Sarkis dan dibantu oleh asistennya Kresa Pranata Marmata di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Metodis Indonesia. Oke, nah di sini kita akan bahas sedikit apa sih definisi daripada si optimalisasi query. Nah di sini sudah dijelaskan, optimalisasi query merupakan prosedur untuk mengevaluasi suatu query. Nah untuk membuat query Anda itu lebih efisien dan lebih efektif. Oke. Nah, adapun tujuannya ada 3 poin. Yang pertama itu di sini bagaimana caranya supaya kita bisa meminimalkan waktu proses dan waktu respon saat kita membuat sebuah transaksi data dalam database kita. Yang kedua, menemukan jalan akses yang termurah untuk meminimalkan total waktu pada saat proses query yang kita buat. Yang ketiga, meminimalkan penggunaan memori ya. Query yang efisien akan meminimalkan penggunaan memori. Nah, adapun aspeknya akan kita bahas di pembahasan kali ini, yaitu yang pertama di bagian sheet space-nya, yang kedua di bagian cost model, yang ketiga di bagian strateginya. Nah, adapun definisi daripada sheet space yaitu merupakan sekumpulan rencana akses yang sama. Bagian cost model tentunya di sini akan membahas yang namanya biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya proses datanya berapa lama dan proses penggunaan query-nya berapa lama, begitu kira-kira. Nah, yang ketiga itu di bagian shoot strategi. Ini merupakan perincian daripada rencana-rencana kita nanti. Baik, sebelum kita melangkah ke bagian optimalisasi query, nah sebelumnya kita rancang dulu satu database yang akan kita gunakan sebagai bahan praktek untuk optimalisasi query tersebut. Nah, sebelumnya kita hidupkan dulu di SAM, terus pada bagian MySQL. Oke. Nah, selanjutnya kita buka CMD. Lalu sebagai tambahan aja ya, kita buat judulnya optimalisasi query. Nah, setelah kita berhasil membuat judul, maka seperti biasa kita masuk ke bagian direktori daripada si MySQL. Nah, kita buat usernya, lalu kita ini di bagian ini kalau kawan-kawan sekalian punya password ya, tinggal kalian buat begini, MySQL -u root -p. Ini seandainya kalau menggunakan password, karena kebetulan di user MySQL saya tidak menggunakan password. Oke. Nah, selanjutnya kita buat database baru. Kita bawa ke database berjangan terlalu panjang.
optimal query aja. Lalu kita use optimal, atau kita cek dulu ya apakah optimal query sudah ada. So databases. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat database optimal query. Oke, nah langkah selanjutnya yaitu mengaktifkan database tersebut. Berarti use optimal underscore query. Nah, sekarang langkah selanjutnya setelah kita berhasil membuat database, maka kita akan membuat dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kuliah ya. Oke, yang pertama kita buat tabel mahasiswa. Create table, jangan lupa table mahasiswa, buka kurung. Nah, biasanya di situ kan ada npm. Kita buat varchar aja dah, varchar 9, varchar adalah tipe data ya, jangan lupa. Kita buat dia tidak boleh kosong dan sebagai primary key. Enter ke bawah lagi. Biasanya juga ada nama varchar, kita buat saja 50 atau terlalu sedikit mungkin ya, 80 dah, 80 koma. Terus yang terakhir biasanya ada alamat. Nah begini. Nah kalau teman-teman sekali membuat field yang lain silakan, ini sebagai contoh saja. Lalu kita enter. Oke, sudah berhasil. Nah selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel kuliah. Terus dengan cara yang sama, create table kuliah, buka kurung lagi. Di sini kita buat aja ID, kita buat ID kuliah, kita buat, jangan repot untuk menginputnya, kita buat aja integer, not null, primary key, dan kita buat dia auto increment supaya di input otomatis oleh sistem. Selanjutnya apa kita boleh, kita baca jam masuk ya, kita buat tipe datanya time, koma, kita buat jam keluar, apalagi kira-kira jam keluar time juga. Terus mata kuliah kita buat varchar 80 aja, 80 koma. Yang terakhir ada SKS integer, kita buat aja 5 titik koma, enter. Oke, berhasil. Oh, ada yang lupa ya teman-teman, ada yang lupa kita ini. Karena nantinya di optimal query kita akan menggunakan yang namanya join. Harusnya di sini kita tambahkan lagi satu field yang namanya untuk mewakili daripada atau dari tabel mahasiswa ya, atau yang bisa disebut foreign key-nya. Oke, kita silap dari caranya, karena kebetulan sudah terlanjur, kita gunakan alter ya, alter untuk menyisipkan field ke dalam tabel kuliah. Caranya seperti ini, alter table kuliah add apa kita buat, alter table kuliah add npm, kita buat tipe datanya, kita samakan aja yang di mahasiswa, varchar 9 titik koma. Oke, berhasil. Kalau kita tampilkan deskripsinya, describe kuliah. Oke, masuk. Oke, nah sekarang kita mau menjadikan npm ini sebagai foreign key ya, perwakilan untuk tabel mahasiswa di dalam tabel kuliah. Oke, caranya tetap menggunakan alter table kuliah add foreign key field npm yang ada di tabel kuliah diambil dari tabel mahasiswa
yang dimana frame rate-nya adalah NPM tadi koma. Oke, nah kalau kita tampilkan lagi describe kuliah, nah sudah ada mul untuk ID kuliah sebagai primary key untuk tabel kuliah, NPM sebagai foreign key yang ditandakan dengan mul. Oke. Nah, sampai sini kita sudah berhasil merancang database dan kedua tabelnya dan merancang foreign key. Oke. Nah, selanjutnya kita input data atau record ke dalam tabel mahasiswa ya. Caranya insert into, atau sebelumnya kita tampilkan dulu isi daripada mahasiswa. Oke, ada 3 field. Insert into mahasiswa values. Ini yang pertama ada NPM 216520001. Selanjutnya kita buat Januari, alamat Medan. Selanjutnya apa kita buat? Selanjutnya misalnya kita buat lagi namanya Wiwi, alamatnya di Brastagi. Selanjutnya kita buat di bagian NPM tidak boleh sama ya, karena sudah kita atur sebagai primary key, kunci unik, tidak boleh yang sama. Selanjutnya kita buat nomi, alamatnya kita buat di Riau. Again kita buat lagi datanya, contohnya Gratia, kita buat Tarutung. Again lagi kita buat datanya lagi siapa ya, Lombok, kita buat alamatnya di Kalang. Oke, cukup ya, cukup, udah 5 data. Hal enter. Oke, kita cek select bintang from mahasiswa. Oke, ada 5 record di tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita input record ke dalam tabel kuliah, yang dimana fieldnya ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 field. Oke. Nah, caranya sama, insert into kuliah, kita deklarasikan field yang mana akan kita input. Itu jam underscore masuk, jam underscore keluar, ada mata kuliah, ada SKS, yang terakhir ada NPM. Nah, kita enter, kita ketikkan values. Ini saya enter supaya lebih rapi ya. Untuk ID kuliah seperti saya bilang tadi tidak usah diinput karena sudah input otomatis oleh sistem. Oke, yang kedua itu ada jam masuk ya. Jam masuk, bagaimana kalau kita ambil jam sekarang ya, itu menggunakan function yang namanya now, koma. Yang kedua jam keluar, kita ambil lagi jamnya sekarang, tapi kita ambil atau kita tambahkan 2 jam ya, 1 jam ke depan ya. Ini kan jam sekarang, berarti jam 13 ini. Nah, di bagian sini kita ambil juga jam sekarang tapi tambahkan 1 jam. Oke, caranya begini, tambah atau plus interval kita 1 jam berapa menit, 60 menit. Oke, 60 menit. Oke, selanjutnya apa lagi, mata kuliah, kita buat basis data, sistem basis data, kutip
Ada lagi SKS, tidak usah pakai kutip, kita buat 3 SKS. Nah, karena ini NPM ya dan tidak bertipe data integer, maka kita copy dengan kutip. Contoh yang ada di sini 21652.001 21652.0001 kutip. Oke, koma, kita buat lagi. Contohnya kita buat mata kuliah lagi, namanya manajemen basis data. Oke, 3 SKS dan diambil juga oleh NPM yang sama. Selanjutnya kita buat sistem basis data terdistribusi diambil oleh NPM yang sama. Kita enter, kita ambil lagi mata kuliah sistem basis data diambil oleh NPM yang kedua, enter. Manajemen basis data NPM 2. Oke, yang terakhir terdistribusi diambil oleh NPM 2. Oke, kita akhiri saja, kita buat 2 mahasiswa saja. Oke, sukses. Nanti kita panggil dulu, kita cek dulu, select bintang from kuliah ya, kuliah. Oke, ini. Nah, dengan begini kita sudah berhasil merancang desain database sederhana, di mana kita merancang 2 table. Masing-masing untuk tabel kuliah memiliki record 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk tabel mahasiswa punya berapa banyak record? Mahasiswa ada 5 record. Oke. Nah, demikian dalam mendesain database ini. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan atau kita akan mengoptimalkan query kita ini, mulai dari pembuatan database, pembuatan tabelnya, pembuatan penginputan datanya, dan pemanggilan isinya, dan lain-lain. Oke, setelah kita berhasil merancang database optimal query, nah selanjutnya kita akan mengimplementasikan si optimalisasi query ini sesuai dengan aspek yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu ialah aspek tentang search space ya. Nah, search space ini merupakan sekumpulan rencana-rencana akses yang sama secara logika yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah query. Kita gunakan berbagai macam cara untuk menampilkan hasil yang sama, atau contohnya dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C, tetapi dengan hasil yang sama. Lalu nantinya kita bandingkan dari beberapa query tersebut, yang lebih bagus yang mana, yang lebih efisien yang mana, apakah malah makin tidak efisien atau makin efisien. Oke, langsung saja. Oke, kita akan membuat contoh pertama untuk aspek search space. Contohnya akan kita buat, kita modelkan dalam 2 bentuk. Yang pertama model cross product, yang kedua model subset query. Oke, yang pertama kita buat. Oke, langsung saja kita buat untuk query yang pertama dengan model cross product. Terus select mahasiswa titik npm mahasiswa titik nama mahasiswa titik alamat. From kuliah, mahasiswa titik koma kuliah.
where where mahasiswa titik npm sama dengan kuliah titik npm. Oke, hasilnya dapat 3 data atau 3 record. Nah, untuk modul yang kedua, query-nya seperti ini, select npm nama alamat. Dari mana? Dari tabel mahasiswa di mana npm-nya ada, kita enter aja, di mana npm-nya ada di tabel mata kuliah atau di tabel kuliah. Select npm from kuliah. Oke, hasilnya begini. Jadi kalau kita simpulkan, untuk model cross product itu menampilkan hasil 6 record. Kalau untuk model subset query menampilkan 2 record. Oke, dari segi waktu, dari query-nya saja kita lihat bahwasanya untuk model subset query lebih boros ya, karena pemanggilan select atau query select-nya sempat 2 kali ya, select, berarti otomatis si subset query ini lebih boros waktu. Sedangkan untuk select dengan model cross product ini cuma menggunakan perintah select 1 kali. Tetapi masalahnya di sini npm atau kita masih membuat alias di sini ya, alias tentunya mahasiswa titik npm, mahasiswa titik nama. Berarti select kita panggil dulu tabelnya, kita buat fieldnya, kita panggil dulu tabelnya, kita buat fieldnya, otomatis juga boros di waktu. Jadi kesimpulannya kedua metode ini sama-sama boros ya, di waktu ya. Di bagian hasilnya juga si subset query hanya menampilkan 2 record, padahal datanya ada 6. Nah, ini kira-kira perbandingan model cross product dan subset query. Oke, untuk yang kedua yaitu di bagian aspek cost model. Nah, di sini kita berbicara tentang biaya dalam perhitungan waktu atau pemrosesan data ya. Nah, contoh yang akan kita buat yaitu model yang pertama tadi, yaitu cross model ya. Cross product. Oke, yang dimana tadi query-nya seperti ini. Nah, query-nya ini masih boros di penggunaan waktu, karena di sini kita masih memanggil tabelnya sendiri. Oke, contohnya select tabel mahasiswa dulu dipanggil, lalu tampilkan fieldnya, panggil lagi tabel mahasiswa, lalu panggil fieldnya, kita panggil lagi tabel mahasiswa, panggil lagi fieldnya. Nah, otomatis pasti boros di waktu. Nah, begini. Nah, ini akan kita modifikasi sehingga bisa lebih hemat atau bisa lebih optimal dalam pengoperasian query-nya. Oke, ini akan kita optimalkan supaya lebih hemat dalam perhitungan waktu, supaya lebih cepat dalam memproses query. Oke. Nah, kita hapus semua yang namanya mahasiswa. Oke, nah cukup seperti ini. Jadi kita cukup panggil fieldnya
NPM, nama, alamat, from mahasiswa, kuliah di mana mahasiswa, primary key-nya NPM, dan foreign key-nya di tabel kuliah adalah NPM. Nah, supaya lebih hemat lagi, tinggal kita analisa. Ya, tinggal kita analisa. Ini ketiga field ini kita bisa menampilkan hanya yang perlu atau yang paling utama dulu kita tampilkan ke dalam contohnya ke dalam website kita dan lain-lain. Nah, contohnya kita tidak butuh NPM untuk ditampilkan, ya udah tinggal kita hapus. Berarti kita lebih menghemat pemrosesan query. Oke. Contohnya kita tampilkan dua ini aja. Nah, ini jadi lebih hemat di penggunaan waktu dibandingkan query ini. Di sini kita masih panggil tabelnya, panggil fieldnya, panggil tabelnya, panggil fieldnya. Nah, begitu. Oke, untuk yang aspek yang ketiga yaitu di bagian aspek search strategi. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengoptimalkan sedemikian mungkin. Oke, kita masuk ke bagian search strategi. Nah, di sini kita fokus ke dalam. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang ketiga yaitu search strategi. Nah, di sini kita akan fokus untuk mengoptimalkan dalam hal space atau tempat, baik untuk pencarian data atau record dan lain-lain. Nah, contohnya select bintang from mahasiswa. Nah, di sini ada 5 record ya, 5 record. Nah, ini untuk sekarang penggunaan select bintang from mahasiswa tidak jadi masalah karena record daripada tabel mahasiswa hanya sekitar 5. Nah, coba dibayangkan sudah mencapai 1000, 2000, 3000. Nah, penggunaan select bintang from akan menggunakan banyak waktu ya. Berarti pemrosesan query-nya pasti akan lebih lambat. Okay. Nah, cara untuk mengantisipasi ini kita tinggal menambahkan klausa where ya. Jadi kita tidak butuh menampilkan semua data. Contohnya kita mau menampilkan atau kita hanya mau menampilkan mahasiswa yang tinggal di Tarutung, yang tinggal di Medan. Otomatis kita tidak perlu menampilkan semua data, padahal yang kita ingin tampilkan itu kan cuma di Medan contohnya. Oke. Sehingga akan lebih menghemat space atau waktu untuk memproses query tersebut. Caranya seperti select bintang from mahasiswa. Nah, di sini kita taruh klausa where, di mana contohnya kita mau menampilkan alamat mahasiswa yang tempatnya di mana? Di Riau, contohnya Riau. Oke. Nah, jadi yang tampil hanya mahasiswa yang tinggal di Riau. Ini yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu menampilkan data yang tidak perlu atau data yang tidak kita butuhkan. Oke. Jadi perintah ini di dalam aljabar relasi ini dinamakan selection ya. Selection menampilkan seluruh field daripada tabel mahasiswa. Selanjutnya di dalam aljabar relasi juga kita menggunakan yang namanya projection ya. Projection yang pertama tadi ini namanya selection. Yang kedua nanti kita buat yang namanya projection. Oke. Ini kita enter. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan projection. Nah, projection ini kita memilah-milah. Kita memilih field mana yang akan ditampilkan. Field mana yang akan kita tampilkan dari hasil
atau dari proses query tersebut. Oke. Contohnya di tabel mahasiswa ada 3 field, yaitu NPM, nama, dan alamat. Kita atau pada suatu kasus kita hanya butuh menampilkan nama sama alamat. Berarti kita bisa menggunakan projection untuk menghemat space atau waktu untuk memproses query. Projection itu seperti ini. Nanti select nama, alamat from mahasiswa, di mana alamatnya sama dengan di Riau. Oke. Jadi lebih hemat space ya. Kita hanya menampilkan 2 field ya, sesuai kebutuhan. Oke, demikian video atau tutorial tentang optimalisasi query ini. Video ini akan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Videonya akan kita pisah, yaitu mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas tahapan-tahapan optimasi query. Nah, yang kita pelajari sekarang ini dasar-dasar daripada optimalisasi query. Yang sudah kita bahas yaitu model mulai dari aspek yang pertama yaitu search space. Nah, di sini ada 2 model, yaitu model cross product dan model subset query yang sudah kita jelaskan dan praktekkan apa kelebihan dan kekurangan. Di aspek yang kedua itu ada aspek cost model. Jadi di sini kita mengoptimalkan sedemikian mungkin waktu yang kita gunakan untuk memproses query ya, contohnya query. Nah, ini di query ini select mahasiswa kan nama tabel ya. NPM adalah field daripada tabel mahasiswa. Nah, di bagian cost model kita diarahkan untuk menghemat yang namanya waktu dalam pemrosesan query. Jadi mahasiswa ini bisa kita hilangkan seperti ini. Jadi tinggal kita panggil fieldnya select NPM, begitu juga dengan ini select nama dan seterusnya. Oke. Nah, di aspek yang ketiga yaitu search strategi. Di bagian aspek yang ketiga yaitu search strategi. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengoptimalkan tempat dalam memperlancar atau mengoptimalkan query yang akan kita buat nantinya. Ya, bisa menggunakan where atau kita bisa memilah field mana yang akan kita tampilkan. Oke, semoga dipahami.